Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Kembali bersama dengan Kak Andrean untuk membahas soal-soal persiapan TKA adik-adik, tentu saja dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Wajib. So, you have to be excited about this time karena kita akan mengulik kembali soal-soal tersebut, tentu saja dalam program andalan kita, Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Baik adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar sesuai dengan yang kakak sampaikan sebelumnya, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia Wajib, yang dimana ini akan menjadi bekal kalian untuk persiapan TKA kalian nantinya di semester 1 kelas 12. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja untuk ke soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 seperti yang kakak jelaskan adik-adik, kalian harus baca dulu soalnya. Jadi jangan ke-trigger dengan misalnya ada sebuah teks yang ditampilkan di dalam slide atau dalam soal tersebut. Nah, jadi di soal dikatakan citraan yang dominan. Nah, jadi citraan yang dominan. Oke, Kak, citraan itu apa? Nah, for your information, citraan itu adalah suatu unsur batin dalam sebuah puisi. Jadi kalau misalnya kita berkaitan dengan teori, jadi kalau berkaitan dengan teori, citraan ini berkaitan dengan alat indera. Oke, berkaitan alat indera. Oke, jadi kalau misalnya berbicara tentang alat indera itu kan berarti ada 5 ya. Jadi ada penglihatan, ada pendengaran, penciuman, pengecap, peraba, dan juga ada berkaitan dengan perasaan. Perasaan atau peraba ya, pendengaran juga, dan seterusnya. Jadi adik-adik tinggal melihat saja di dalam kalimat itu kira-kira dia itu menggunakan alat indera apa. Contoh, mawar itu berwarna merah. Nah, jadi kalau kita lihat atau dengar kalimat tersebut, mawar itu berwarna merah, tentu saja dia menggunakan alat indera visual, imaji visual atau penglihatan. Kenapa? Karena mawar kita bisa lihat dengan menggunakan mata. Nah, jadi di sini dikatakan citraan yang dominan. Kalau dikatakan dominan berarti kita cari yang lebih banyak digunakan di dalam larik puisi yang ditampilkan. Nah, di situ dikatakan betapa dinginnya air sungai, dinginnya betapa dinginnya daging duka yang membaluti tulang-tulangku. Nah, kalau kita lihat di sini ada pengulangan kata dinginnya bahkan 4 kali diulang. Nah, jadi berarti dalam hal ini kalian fokus dulu kira-kira dinginnya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan alat indera apa. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita merasakan dingin, otomatis indera yang kita gunakan adalah indera peraba ya. Nah, jadi indera perabaan atau kulit. Nah, jadi otomatis untuk soal nomor 1 jawabannya bagian bravo, yaitu perabaan, karena itu yang dominan. Jadi seperti itu adik-adik. Oke, kakak rasa untuk soal nomor 1 aman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi nomor 2 di sini dikatakan puisi pada larik terakhir menggunakan majas apa? Jadi kalau misalnya berkaitan dengan majas, kita bahas dulu di semua opsi kira-kira kata kunci dari setiap majasnya itu apa-apa saja. Jadi di alfa di situ dikatakan ada personifikasi. Nah, jadi kalau misalnya personifikasi, adik-adik ingat saja bahwa kata kuncinya itu adalah benda mati seolah hidup. Nah, jadi benda mati seolah hidup atau dia itu kayak berperilaku seperti manusia. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya misalnya ombak melambai-lambai, angin menyapa. Nah, itu kan semua adalah suatu hal yang dimana dia seperti makhluk hidup yang seperti manusia juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau metafora, metafora itu dia kata kuncinya perbandingan langsung. Nah, perbandingan langsung. Jadi kalau misalnya dikatakan perbandingan langsung, berarti dalam hal ini
kalimatnya itu dia to the point. Jadi kayak dia langsung judge orangnya. Jadi bisa Kakak katakan, "Kamu adalah kutu buku." Nah, berarti Kakak langsung katakan ke orang ini bahwa dia itu adalah kutu buku, langsung to the point. Atau contohnya, tikus berdasi itu sudah banyak ditangkap KPK. Nah, jadi tikus berdasi di sini dimaksudkan adalah koruptor. Tapi Kakak katakan karena sifatnya seperti misalnya tikus, jadi Kakak langsung bilang, "Oh, ini tikus berdasi." Nah, jadi seperti itu ya. Terus kalau litotes, gaya bahasa untuk merendahkan hati. Nah, merendahkan. Oke, jadi dia merendahkan hati. Maksudnya merendahkan hati, jadi istilahnya kayak dia tuh mau kelihatan sopan dan dia itu nggak mau kelihatan sombong. Jadi contohnya ada rumahnya yang berupa istana. Terus kayak dia katakan ke temannya, mampirlah di gubuk kecilku. Nah, jadi dia mengatakan bahwa rumah yang seperti istana itu seperti gubuk kecil karena dia mengecilkan makna sebenarnya biar lebih merendahkan hati. Nah, jadi itu kalau misalnya litotes. Kemudian ada, asosiasi. Kalau asosiasi itu perumpamaan. Jadi kalau misalnya perumpamaan, dia itu mengandaikan suatu objek seperti apa. Jadi contoh, bisa Kakak katakan bahwa asosiasi itu ditandai kata bagaikan, ibarat, laksana, dan seterusnya. Contoh, ibuku bagaikan malaikat. Nah, itu berarti kita ibaratkan ibunya kita itu seperti malaikat. Nah, tapi kalau misalnya metafora, ibuku adalah malaikat, nah berarti itu otomatis metafora karena dia langsung to the point, tidak pakai pengandaian. Kalau hiperbola, dia itu adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan keadaan. Jadi maksudnya melebihkan keadaan, jadi kayak agak over. Jadi dia itu menaikkan level dari keadaan sebenarnya. Contoh, suaranya begitu keras hingga membelah angkasa. Nah, jadi memang suaranya keras tapi nggak sampai membelah angkasa. Atau misalnya suaranya begitu merdu dan emas. Nah, jadi suaranya begitu merdu dan emas. Nah, jadi dalam hal ini memang suaranya merdu tapi tidak emas juga ya. Jadi otomatis itu hiperbola. Nah, jadi kita lihat di lari terakhir di situ dikatakan bahwa dan tinggallah rel-rel peron dan lampu yang menggigil di angin senja. Ada kata menggigil. Siapa yang menggigil? Lampu, rel-rel, dan peron. Berarti kan kalau kita lihat ini kan benda ya, tapi dia tuh menggigil. Jadi kan dia bertindak seperti kayak makhluk hidup atau manusia. Jadi otomatis jawabannya personifikasi. Jadi jawabannya adalah bagian alfa. Nah, jadi ingat ya setiap kata kunci yang diberikan. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini dikatakan kata pedang pada lari ketiga tersebut mempunyai makna lambang apa? Jadi kata petang pada lari ketiga dia maknanya apa? Nah, di sini di lari ketiga, lari itu baris ya. Di sini dikatakan sekarang petang datang membayang. Nah, jadi untuk mengetahui clue-nya kan judulnya di sini adalah menyesal, ada sebuah penyesalan. Di kalimat sebelumnya dikatakan, "Hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang." Berarti logikanya setelah hari muda sudah berakhir, berarti yang datang hari apa? Hari tua atau masa tua. Jadi petang yang dimaksud di sini adalah hari tua. Iya, hari tua yang datang membayang. Kenapa? Karena dia sudah menyesal. Ketika di masa muda dia tidak memanfaatkan chance, dia tidak memanfaatkan kesempatan sehingga di usia tua dia sudah menyesal. Makanya dikatakan datang membayang. Nah, membayang ini diibaratkan sebagai sebuah penyesalan. Jadi otomatis kita sudah dapat jawabannya nih. Jawabannya adalah bagian delta. Masa tua adalah arti dari petang yang ada di lari ketiga. Oke, Kakak rasa aman ya? Oke, jadi memang kita harus pintar-pintar dalam melihat clue yang diberikan. Biasanya baca dulu kalimat larik sebelum atau larik sesudah yang dimaksudkan di dalam soal. Oke, di sini dikatakan paragraf di atas merupakan bagian naskah drama apa. Nah, jadi kalian harus tahu bahwa struktur drama itu ada 3. Jadi
Oke, jadi struktur drama ada 3. Jadi dimulai dari yang namanya prolog. Oke, prolog ini lebih ke pembukaan. Jadi kayak sebelum tokoh naik ke panggung, jadi kayak ada tuh suatu atau ada seseorang yang kayak dia itu membacakan bagaimana keadaan awal dalam suatu cerita atau drama tersebut. Misalnya pada suatu hari hiduplah si A dan B, mereka tinggal di gubuk kecil dan seterusnya. Jadi kayak dia gambarkan, dia jelaskan bagaimana awal mulanya. Nah, jadi itu prolog. Biasanya dibacakan oleh seorang narator. Nah, narator ini yang membacakan narasinya. Setelah dibacakan narasinya, maka masuk ke dialog. Jadi kalau misalnya untuk dialog ini, dia itu sudah masuk ke percakapan, jadi kita sudah tahu alurnya seperti apa. Jadi dalam hal ini ceritanya itu kita tahu di dialog ketika sudah mulai ada percakapan antar tokoh. Jadi makanya di dialog ini alurnya itu ada 3 juga secara umum. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah kemudian yang terakhir ada epilog. Nah epilog ini di mana ada pembuka, kata pembuka yang disampaikan oleh narator di prolog, maka di epilog ini adalah kata penutup yang disampaikan oleh narator juga, tapi isinya itu lebih kepada nasihat atau amanat yang bisa kita ambil ketika pentas dramanya itu ada. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ingat prolog pembuka, dialog jalan cerita atau percakapannya, alurnya, epilog itu adalah kata penutupnya. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya kita lihat pagi itu terasa dingin menusuk kulit ketika Rian dan Alma sama-sama meneguk kopi bersama untuk sekadar menghangatkan hubungan mereka yang nyatanya lebih dingin dari udara. Pagi itu terus menusuk kulit ketika Rian. Nah, jadi ini kan dia jelaskan suasana awalnya. Berarti kan otomatis kalau kita lihat sudah jelas dia masuk ke pembuka. Jadi otomatis jawabannya adalah bagian jadi otomatis jawabannya adalah bagian prolog karena pembuka. Dia menjelaskan bagaimana kondisi awalnya. Jadi jawabannya bagian delta. Oke, Kakak rasa ini aman ya. Jadi ingat saja untuk strukturnya. Nah, kita lanjut berarti ke soal berikutnya, watak. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan watak, watak itu kan identik dengan yang namanya sifat tokoh. Dan ternyata di soal yang diminta adalah bagaimana sih sifat dari si tokoh Sukro ini. Berarti kita lihat dulu bagaimana apa yang dikatakan di dialog yang ditampilkan di soal. Nah, di situ Sukro katakan, "Sudahlah Min, suatu saat pasti berhasil. Jangan mudah putus asa. Suatu saat pasti berhasil. Jangan mudah putus asa." Berarti si Sukro ini positive vibe. Jadi kayak dia tuh memberikan keyakinan kepada lawan bicaranya Jasmine bahwa suatu hari pasti dia akan berhasil. Jadi jangan menyerah istilahnya. Jadi kalau kita lihat ya, untuk yang alfa kan di situ pesimis. Nah, pesimis itu ragu, berarti kan nggak mungkin. Jadi pemarah juga tidak. Nah, jadi C, D, atau E. Nah, jadi jawabannya bagian Charlie. Optimis. Optimis itu yakin. Yakin itu karena ditandai adanya kata pasti berhasil, jangan mudah menyerah. Nah, jadi seperti itu adik-adik kalau misalnya kita berbicara tentang watak atau sifat, jadi bisa dijelaskan secara langsung di dalam teks atau bisa kita tahu dari dialog antar tokoh atau dijelaskan oleh tokoh lain. Jadi gitu ya. Jadi otomatis jawabannya bagian Charlie. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Dialog yang sempurna untuk melengkapi cuplikan drama di atas. Berarti dalam hal ini kita lihat dialog sebelum dan setelahnya. Dialog sebelumnya dikatakan ibunya berkata, biaya kursus cukup besar, Maya. Nah, terus yang setelahnya di situ dikatakan dengan tersenyum ibunya lagi mengatakan, "Nah, begitu. Ini Grace putri ibu." Jadi ada suatu kursus yang biayanya mahal, terus setelah itu ibunya berkata dan dia tersenyum, "Ini Grace putri ibu." Nah, begitu. Nah, jadi istilahnya berarti ada atau sifat mengalah karena biayanya yang cukup besar. Jadi kalau misalnya kita lihat dari opsi, jawaban yang paling relevan itu tidak mungkin, "Baiklah ibu akan
beli yang baru. Nah, itu kan tidak mungkin ya, karena ibunya di sini tersenyum. Berarti kan dalam hal ini si Maya ini mengalah. Jadi dia tidak mencari kursus yang lain istilahnya. Atau misalnya coba ibu pikirkan dulu. Nah, jadi tidak nyambung juga. Coba ibu pikirkan dulu. Nah, begitu. Ini Grace putri ibu. Tidak ada sisi mengalahnya. Yang kita lihat di opsi harusnya opsi alfa. Iya deh, Maya turuti nasihat ibu. Ada sisi mengalah. Nah, jadi dalam hal ini setelah Maya mengikuti apa yang dikatakan ibunya, maka ibunya ya itu feedbacknya memberikan wajah yang tersenyum, terus dia katakan, nah begitu, ini Grace putri ibu. Berarti si Maya ini adalah orang yang taat akan orang tuanya dan mengerti kondisi ekonomi dari orang tuanya. Jadi otomatis jawabannya alfa ya. Oke, good job adik-adik. Nah, berarti kita lanjut aja ke soal berikutnya. Unsur drama yang terdapat dalam kalimat di atas. Latar itu ingat ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Oke, jadi lihat saja kalau misalnya ada waktu, tempat, dan suasana berarti otomatis itu kalau penokohan sifat, dialog, percakapan, oke, tema topik pembahasan, amanat pesan. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dia itu ada orang yang berkata atau mengucapkan suatu kalimat, yaitu Tokorati ya. Nah, jadi di sini dikatakan jam berdentang satu kali. Malam telah mulai berlalu, selamat pagi duniaku, kalau ayah tidak kembali terkutuklah penjajah itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk tema tidak ya. Jadi sisi yang menonjol yaitu adalah untuk dialog kurang tepat karena di sini cuman Ratih yang berbicara. Nah, sementara dialog itu ada dua percakapan ya istilahnya ya. Kalau misalnya kita lihat dari segi normalnya. Nah, di sini kan ada kata malam telah mulai berlalu. Jadi ini kan berkaitan dengan waktu. Berarti yang tertulis, yang jelas unsur drama yang ada itu adalah latar. Karena latar itu ada tiga, waktu, tempat, dan suasana. Jadi seperti itu adik-adik, jadi otomatis jawabannya alfa. Jadi ini sudah jelas ya. Jadi kakak rasa untuk ini aman. Nah, jadi kita lanjut aja ke soal berikutnya. Jadi di sini dikatakan ide pokok. Nah, jadi kalau ide pokok ingat ide pokok itu terletak di dalam kalimat utama. For your information, kalau misalnya kalimat utama itu adalah kalimat dasar pemegang topiknya. Jadi istilahnya kalimat pemegang topiknya ini utamanya ini tidak akan ada kalau misalnya dia itu tidak ada topik yang dibahas. Jadi kalau misalnya kalimat utama ini tidak ada, maka kalimat yang lain itu tidak akan ada. Karena apa yang mau dia jelaskan kalimat lain ini kalau kalimat pemegang topiknya itu dihilangkan. Nah, jadi adik-adik ingat saja pembuat soal biasanya menaruh kalimat utama itu di kalimat nomor 1. Jadi baca dulu 1, baru kalian make sure ke setiap opsinya adakah yang berkaitan. Kakak bacakan kalimat 1, sampah plastik menjadi salah satu masalah lingkungan yang serius. Nah, jadi ini kata kuncinya. Jadi kalian pastikan dulu lihat di opsi. Yang mana yang berkaitan dengan itu. Plastik sulit terurai. Oke, jadi dalam hal ini belum spesifik ya. Yang B dikatakan sampah plastik merupakan masalah lingkungan yang serius. Nah, jadi ini sudah jelas ya jawabannya bagian bravo. Karena ini berkaitan dengan apa yang disampaikan di kalimat nomor 1. Jadi istilahnya ide pokok itu tanpa kita baca teksnya, tanpa kita tidak perlu baca keseluruhan teksnya. Jadi baca kalimat 1 aja dan make sure ke setiap opsinya. Jadi jawabannya bagian bravo ya. Dan terakhir di sini ada pasangan kata baku tidak baku. Jadi nanti kalian akan disuruh mencari kira-kira kata yang baku itu yang mana karena ini bisa susah bisa gampang. Jadi memang perbanyak kosakatanya. Nah, kalau kita lihat ya, apotik kata tidak bakunya menjadi apotek. Apakah benar?
Iya, benar ya. Jadi apotik itu tidak baku, jadi yang baku itu adalah apotek. Nah, jadi ini berarti sudah benar nih. Nah, tapi kita lihat dulu ke semua opsinya karena ada kan dikatakan semuanya benar. Praktik apakah baku? Iya, tidak baku ya. Praktik itu diganti menjadi praktek. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi ini aman. Izin, oke, ini tidak baku ya karena pakai J harusnya pakai izin. Berarti ini juga benar. Aktivitas pakai F atau V? Oke, pakai V ya. Berarti otomatis ini juga benar karena dia memperbaiki aktivitas itu harusnya pakai aktivitas pakai V. And last, di sini dikatakan semuanya benar. Nah, kalau kita lihat dari A sampai delta, di sini untuk perbaikannya dari tidak baku menjadi baku semuanya benar ya. Berarti otomatis jawabannya bagian error. Nah, jadi adik-adik saran kakak perbanyak saja untuk perbendaharaan kata-kata baku tidak bakunya di KBBI. Oke, dengan ini untuk soal kata baku tidak baku menjadi soal terakhir kita pada hari ini. Jadi terima kasih buat kesempatan adik-adik untuk pagi ini kita mau belajar untuk persiapan TK adik-adik untuk materi bahasa Indonesia wajib. Jadi semoga apa yang kita pelajari bisa membuahkan hasil yang baik dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan pada akhirnya saya atas nama Andrian Junsrail pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.